informasi hari ini kita jadwalnya pembelajaran matematika di kelas 7B. Siap. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini silahkan kepada KM-nya untuk memimpin doa. Berdoa di dalam hati aja. Perhatian sebelum belajar, mari kita membaca doa dalam hati dimulai. Selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar tambah semangat, kita coba dulu ya. Ice breaking dulu. Oke. Tapi sebelum ice breaking, saya tanya dulu, ada yang tidak masuk? Tidak ada. Siapa yang tidak masuk? Oh, Azril. Kenapa Azril tidak masuk? Azril, oh bukan tidak masuk atau telat ya Azrilnya dongkapna. Sok Azril enggal calik. Azril berarti udah hadir semua ya? Dah. Sip, terima kasih. Setelah itu kita ice breaking dulu. Ini kita nyanyi dulu sebelum pembelajaran dimulai ya. Masih ingat lagunya? Siap, kita mulai. Siswa kelas 7B apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 7B semuanya. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami siap, kami fokus dan kami paham. Oke, tepuk matematika. Tambah, kurang, kali, bagi, Matematika. mudah dan ringan. Oke, siap ya. Untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang bilangan bulat ya. Bilangan bulat khususnya tentang penjumlahan dan pengurangannya. Oke, sebelum ke materi, Ibu tanya dulu, kalian kalau misalkan pulang sekolah tuh ya, pulang sekolah ke rumah kan udah sholat zuhurnya di sekolah ya. Nah, pas pulang ke rumah, kalau Pak Kakobong ya Kakobong. Begitu masuk ke kobong, begitu masuk ke rumah, sampai di sana ya, kalian kan suka haus tuh, panas. Biasanya kalian suka ngapain? Minum. Nah, minumnya dari air keran, sudah dari air galon, dari sirup dari pakai air es, esnya dari air, dari lemari es itu ya. Nah ya, jadi ada perbedaan tidak antara air yang kalian ambil dari galon atau teko biasa ya, dengan air yang kalian ambil dari lemari es? Ada. Apa perbedaannya? Di lemari es mati es. Di lemari es mati es, nah ya. Di lemari es itu air yang kita ambil akan terasa dingin. Sedangkan yang diambil dari teko atau dari galon yang nggak dinyalain galonnya ya. Jadi diambil diminum itu biasa aja, nggak dingin banget gitu ya, nggak sedingin es. Nah, itu merupakan contoh dari kehidupan sehari-hari tentang suhu. Ya, tentang suhu. Nah, suhu ini juga berkaitan dengan bilangan bulat. Karena di dalam suhu ada suhu yang di atas 0 derajat, ya. Ada suhu oge yang di bawah 0 derajat. Nah, gitu ya. Oke, untuk lebih lebih memperjelas atau lebih memahami tentang pembelajaran hari ini, kita masuk ke materi PowerPoint dulu, ya. Oke, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat membaca, menulis, dan membandingkan bilangan bulat, bilangan rasional, dan bilangan desimal, serta dapat menerapkan operasi aritmatika pada bilangan
dan memberikan estimasi. Estimasi itu perkiraan ya. Perkiraan dalam menyelesaikan masalah. Nah, ini tujuannya ya. Tujuan kita belajar itu untuk mencapai ini gitu ya. Kalian harus bisa ini nantinya ya. Oke, lanjut. Materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa itu bilangan bulat gitu ya. Ada yang tahu bilangan bulat yang kemarin sudah kita pelajari? Bilangan bulat teh apa aja? Bilangan bulat positif. Ya, ada yang bilangan bulat positif, bilangan bulat nol, dan bilangan negatif. ya, gitu ya. Jadi ada 3 ya, bilangan bulat itu terbagi menjadi bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan bulat nol, gitu ya. Kemudian garis bilangannya masih ingat? Masih Nukumaha teh yang seperti apa garis Panjang. bilangan? panjang. Garis bilangan gitu ya. Yang ke kanan itu bilangan. Nah, jadi ada aturannya. Saya ingatkan kembali ya materi sebelumnya. Ada aturannya dalam menggunakan garis bilangan. Nih, kalau bilangan bulat negatif itu letaknya di Sebelah kiri di sebelah kiri angka 0. Kades, sanes di sebelah kiri Denisanya, tapi di sebelah kiri angka 0. Nah, sekarang bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif itu letaknya Di sebelah kanan angka 0. di sebelah kanan angka 0. Kemudian ada lagi aturannya yang ketiga, semakin ke kiri, maksudnya semakin ke kiri itu bilangan negatif ya. Jadi semakin ke kiri dari bilangan negatif itu nilainya itu semakin kecilnya. Kalau misalkan semakin ke kanan, Semakin besar. nah, semakin ke kanan jantan anu bilangan positif teh ya, semakin ke kanan 11 12 12 gitunya. Eta termasuk atau nilainya akan semakin besar gitu ya. Nah, di sini kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan Bulat. Oke, dalam operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat itu ada 2 ya. Ada sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya itu ada sifat komutatif dan ada sifat Sosialtif. asosiatif. Nah, pertama kita bahas tentang sifat komutatif. Nah, secara umum, jika ada A dan B adalah bilangan bulat, maka berlaku A ditambah B. A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Contohnya kayak gini ya. Ada 2 ditambah 3. 2 tambah 3 itu sama dengan 3 ditambah 2. Terus yang kedua contohnya ada 5 ditambah 6. Itu sama dengan 6 ditambah 5. Nah, gitu ya. Oke, paham ini komutatif? Paham. Mah komutatif mah bolak-balik angkanya gitu ya. Penjumlahan yang pertama 2 tambah 3. Jadi 2 di awal itu sama dengan 3-nya jadi di awal dibalikin gitu ya. Jadi sama komutatif mah. Paham ya? Gampang kan? Paham. Kemudian sifat yang kedua, ini ada sifat asosiatif. Ya, asosiatif itu secara umum jika A, B, dan C adalah sebarang bilangan bulat, maka berlaku A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Jadi ini mah kayak kurungnya aja yang berpindah si asosiatif mah ya. Jadi asosiatif mah kurungnya aja yang berpindahnya. Berpindah kan kurungnya ya. A tambah B tambah C. Nama kan kalau tanpa kurung sama. Yang berpindah apanya? Iya, tanda kurungnya aja gitu. Jadi upami ditambahkan bilangannya itu nanti hasilnya akan sama. Jadi maksudnya gini, nih kalau misalkan 2 ditambah 3 ditambah 4, itu kan 2 ditambah 3 tambah 4 berapa? 3 tambah 4? 7. 7 tambah 2? 9. Nah ayeuna ieu 2 ditambah 3? 6. Hei, 2 tambah 3? 5. 5 tambah 4? 9. Hasilnya sami teu? Sami. Sami, ya.
Contoh kedua ini 5 ditambah nih 6 tambah 7 dulu berapa? 13. 13 tambah 5 18. 18. Terus ini 5 tambah 6 dulu yang 11. dikerjain 11. 11 tambah 7 18. 18 sama kan? Nah, jadi yang berbeda ini. Jadi pengerjaannya mau ini di awal atau di akhir itu hasilnya akan sama. Gampang ya, bisa. Nah, selain dua sifat tadi dalam penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, kalian tahu nggak kalau bilangan genap? Jadi dalam bilangan bulat itu ada bilangan genap, jenis-jenis bilangan ya yang sebelumnya sudah kita pelajari. Ada bilangan genap, ganjil, cacah, asli gitu ya sebelumnya nih. Ini ada si kembar ya mah. Kalau ada genap ada ganjil. Ya. Kalau ada genap ada ganjil. Tak adik kakak ya. Jadi ini kalian harus tahu kalau kalian menjumlahkan bilangan genap dengan bilangan genap, nih yang pertama ya, bilangan genap tambah bilangan genap. Itu hasilnya genap. Bilangan genap lagi ya. Contoh bilangan genap, angka berapa? 2. 2 ditambah 4. 2 tambah 4 berapa? 6. 6 bilangan apa? Genap gitu ya. 8. 8 genap, 10 genap. 8 tambah 10? 18. 18 ganjil genap? Genap ya. Jadi bilangan genap ditambah bilangan genap hasilnya juga akan bilangan genap. Yang kedua, bilangan genap ditambah bilangan ganjil. Bilangan genap ditambah bilangan ganjil itu hasilnya akan bilangan ganjil. Bilangan ganjil. Contoh, ada yang bisa memberikan contoh bilangan genap ditambah bilangan ganjil? 2 ditambah 3 tambah 13. 2 ditambah 3. 2-nya genap, 3-nya ganjil. 2 tambah 3 berapa? 5. 5 bilangan apa? Ganjilnya. Ada lagi? Sanes ginjal, ganjil rumahnya ginjal ya. Coba ada lagi? Jadi ginjal tuh nunutan itu ginjal cenah ya. Ada lagi yang bisa mencontohkan? 10 ditambah 15. 10 na bilangan genap. 15 na ganjil. 10 tambah 15 25. 25 itu bilangan ganjil. Bisa ya? Oke, lanjut. Ini ada kalau bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil itu hasilnya bilangan genap. Ada yang bisa memberikan contoh lagi? 3 ditambah 3. 3-nya bilangan ganjil. 3 lagi ganjil. Hasilnya genap itu genap. Ya. Iya sudah nomor contohnya 3 tambah 3 jadi genap ya. Nah, jadi 6 ya. Jadi 3 ditambah 3 6. 6 itu bilangan genap gitu ya. Terus ada lagi selain 3 ditambah 3? 5 ditambah 5. 5 ditambah 5. Upami 12 ganjil apa genap? Genap 12 mah ahlannya kadeta sanes ginjal ya. Nah, tadi berapa? 5 ditambah 5. 5 bilangan ganjil. 5 lagi ganjil. 5 tambah 5 10. 10-nya bilangan genap. Bisa dipahami ganjil genap ya? Oke. Supaya kita lebih memahami tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, kalian simak dulu video pembelajaran berikut. Kalau misalkan ada yang sekiranya penting boleh dicatat ya. Nanti setelah itu boleh kalau misalkan ada yang ditanyakan silakan ditanya. Kita perhatikan dulu video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Matematika Spekta. Kali ini kita akan membahas cara penjumlahan dan pengurangan bilangan positif dan negatif. Bagaimana caranya? Kita langsung ke contoh soal.
Misalkan di soalnya kita tuliskan ya, tuliskan kebersamaan negatif 2 ditambah 1 sama dengan ya. Oke, sudah ya. Setelah memperhatikan video tadi, nah untuk sekarang kita ke pengelompokan siswa. Nah, sebelumnya Ibu sudah melakukan tes diagnostik ya, tes sebelum pembelajaran. Hasilnya saya sebutkan nama-namanya. Nanti ini terbagi menjadi 2 kelompok ya. Ada kelompok sedang dan ada kelompok bawah yang saya sebutkan namanya. Nanti berpindah membuat kelompok gitu ya. Yang pertama Alipa, Denisa, Dede Ismail, Nia, Ropen, Siti Nuraini, Rizky, Robi, Nuraini, Revi, Sodikin, Alfi, Ayang, dan Hanifah. Itu satu grup ya. Nanti sisanya bikin grup lagi gitu. Oke? Yuk silahkan kita membuat dulu kelompok. Ya udah ya. Ini sudah terbagi menjadi 2 kelompok besar. Kemudian 2 kelompok besar ini saya persempit lagi menjadi masing-masing 3 kelompok ya. Ini untuk kelompok yang pertama. Ini kalian nanti mengerjakan LKPD ya. Lembar kerja LKS lagi. LKPD waktunya sudah selesai. Kelompok siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusinya terlebih dahulu? Kelompok siapa yang mau ke depan? Denisa. Oke, kelompok Denisa, mangga Kak Payun silahkan. Ayo, cepat. Yo, silahkan. Sok, mangga. Tuh ada. Sok, ya. Sok, silahkan. Yang lain tolong perhatikan ya. Nanti aja. Sok, sok atau yang boleh. Sok, sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pororo akan menjelaskan dalam perjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Contohnya, Ya, silahkan. Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya. Ketika ulang tahun, Mia mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka lagi.
Berapakah boneka yang dimiliki Mia sekarang? Nah, itu bisa diaplikasikan ke dalam Nah, itu bisa diaplikasikan ke dalam garis. garis bilangan. So, Ana tadi dapat 7 teh seperti apa sih nah? Tadi Mia dapat punya di rumahnya punya berapa boneka? Boneka 3. 3. Sok, 3. berarti tarik dulu ya. 3. Kemudian Mia dapat hadiah tuh cina dari ayahnya. Dapat berapa boneka hadiahnya? 4. 4. Berarti Berarti ke 7. ditambah apa dikurang kalau dapat hadiah? Ditambah. Sama ya, berarti ditambah 4. 4 loncatan. Nah, jadi hasil akhirnya ada di 7. 7. Nah, seperti itu ya. Contoh penggunaan garis Bilangan bulan. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, negatif 3 ditambah positif 4. Sok tarik dulu dari 0 Negatif. hapus aja sok. Ya, negatif 3 ditambah berapa Hanifah? Oh, negatif 3 tambah positif 4. Berarti Tambah lanjut. positif 4-nya 4. So. Nah, 4 loncatan ya. Jadi hasil akhirnya ada di Positif 1. positif 1 ya. Jadi negatif 3 ditambah 4 itu positif 1. 1. Jadi dari 0 ini ke negatif 3 dulu, 3. baru kesana lagi karena bilangannya berbeda ya. Oke, silahkan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, makasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, beri tepuk tangan buat Denista kelompok Pororo ya. Terima kasih. Siap ya. Yo, biar semangat setelah belajar matematika harus lebih semangat, tong jadi pusing ya. Siap, yo. Ulang ya. Ulang, guys. Ulang. Ulang. Siap ulang. Yo. Tuh, dua, tiga. Tuh, 2, 3. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Doakan kami sukses. Kami sayang Ibu. Terima kasih. Ayo, dah.